yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba, maka seakan-akan mereka sedang berniaga dengan Allah. Ya, salah satu amalan tersebut yaitu innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu seakan-akan mereka sedang berniaga dengan Allah. Apa maksud niaga dengan Allah tersebut? Modalnya kecil, Pak, tapi untungnya besar. Ya. Kemudian waktu yang kita keluarkan sedikit tapi pahalanya besar. Amal yang kita kerjakan di dunia tapi keutamanya sampai ke akhirat. Itu berniaga dengan Allah itu begitu, Pak. Dan Allah SWT menyebutkan yarjunya tijaratan lan tabur. Ya, perniagaan itu tidak akan pernah merugi, kata Allah. Akan terus untung dunia sampai akhirat. Nah, di antara keuntungan yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Qur'an, ketika Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia setiap satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian uniknya Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif itu satu huruf tersendiri, lam satu huruf tersendiri, mim satu huruf tersendiri. Jadi ketika kita membaca kalimat alif lam mim saja, berapa kebaikan yang kita dapatkan, Pak? 30 kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebaikan yang ada pada diri seorang hamba, itu ternyata menghilangkan keburukan yang serupa, Pak. Dalam surat Hud ayat 114, Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa setiap kebaikan yang ada pada diri seorang hamba itu dengan sendirinya menghilangkan keburukan yang serupa. Maksudnya apa? Ketika kita membaca kalimat alif lam mim, selain kita mendapatkan 30 kebaikan, juga akan dihilangkan 30 keburukan dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berniaga sama Allah itu begitu, Pak. Ya, alif lam mim itu berapa detik kita gunakan waktu kita, Pak? Sedikit sekali, sambil merem pun bisa. Tenaga yang kita keluarkan tidak banyak, tetapi Allah memberikan 30 kebaikan, kemudian menghilangkan 30 keburukan dari diri kita. Itu di luar Ramadan, Pak. Tentu sekali lagi kaidahnya di bulan Ramadan tidak sama, hitung-hitungannya pasti lebih banyak. Ya. Dalam hadis yang lain, keutamaan baca Al-Qur'an, ketika Rasulullah mengatakan man qara'a bimi'ah ayah fi lailatin kutiba lahu qunut lailah. Siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka dituliskan baginya seperti sholat satu malam suntuk tanpa henti, Pak. Pernah kita sholat startnya pada isya, kemudian finishnya qabla subuh, Pak? Enggak pernah, Pak. Tapi kita bisa mendapatkan pahala sholat selama itu hanya dengan membaca 100 ayat, Pak. Ya, 100 ayat setengah juz kurang lebih. Kalau yang lancar 10 menit selesai. Yang terbata-bata sejam lah, anggap sejam. Nah, 100 ayat, Pak. Cuman jangan juz 30 terus. Ya. Terlalu enak nih juz 30 aja. Anak udah 40 kan? Enggak. Kalau bisa urut kan begitu, Pak. Ya. Bahkan kalau kita tertinggal, kata Rasulullah, kalau kita sudah terbiasa baca di malam hari, kok terlupakan atau karena sibuk tertinggalkan, maka siang harinya itu qadha, waktunya antara subuh sampai zuhur, pahalanya sama dengan sholat satu malam suntuk. Itu bisa diqadha, Pak. Yang penting kita sudah terbiasa melakukan itu. Kemudian di antara keutamaan baca Al-Qur'an dari sahabat Abu Umamah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, kelak dia akan datang pada hari kiamat pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi kita nanti ketika dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, Pak. Itu gimana gemetarnya, Pak? Ya, enggak tahu dosa kita berapa, amal yang diterima berapa, kan begitu, Pak. Ketika itu kita butuh teman, Pak, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kita. Nah, salah satu yang bisa menjadi teman kita kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan membantu hujah kita, yaitu Al-Qur'an yang kita baca, Pak, yang kita lanjutkan. Ya. Maka semakin banyak Al-Qur'an yang kita baca, nanti dia akan memperkuat kita sebagai syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak, Pak, ya, banyak sekali keutamaan baca Al-Qur'an. Di antaranya bagi ini sebagai kabar gembira bagi orang yang baru belajar, Pak. Ketika Rasulullah mengatakan al-mahir bil Qur'an ma'as-safratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka mereka kelak pada hari kiamat akan bersama dengan para malaikat. Ada yang menyebutkan para nabi. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Adapun orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, sulit lidahnya mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an, kemudian terbata-bata membaca Al-Qur'an, maka setiap huruf mereka mendapatkan 2 kali lipat pahalanya, Pak.
pahala membaca dan pahala berusaha. Jadi kalaupun kita terbata-bata Pak, alhamdulillah mungkin di sini tadarusnya ada yang membenarkan bacaan kita, ikut saja Pak, nggak apa-apa. Salah-salah dikit nanti dibenarkan, pahalanya double Pak. Walaupun memang orang udah sejus, kita baru salaman, ya nggak apa-apa. Yang penting kan hitung-hitungannya double, kan begitu Pak. Ya, ini sebagai penyemangat, jangan berhenti belajar baca Al-Quran. Ya, walaupun kita nggak bisa sama sekali, mungkin waktu kecil bandel, sekarang belajar Pak, Iqra nggak apa-apa, dari Iqra. Ya saya beberapa tempat itu privat itu Iqra nggak apa-apa. Ya saya bilang dari Iqra Pak, nggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Karena sebaik-baik manusia di hadapan Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi bagi kita semuanya. Jangan sampai nanti, dan ini tentunya merugi kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa membaca Al-Qur'an, Pak. Itu rugi sekali. Ya, pahala yang begitu besar yang Allah sediakan, kita nggak mendapatkan apa-apa, padahal ringan, ya kan, kita baca Al-Quran. Pahala yang begitu besar tidak kita manfaatkan, ya nanti kita rugi Pak. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Udah lapar kayaknya Pak ya. Daripada nunduk kayaknya, yang lihat jam juga. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa melantunkan bacaan Al-Quran dan mudah-mudahan minimal sekali hatam lah. Nah, insyaallah Ramadan tahun ini. Kita tutup dengan kibaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal Ustaz Ahmad yang telah memotivasi kita ya. Kalau mungkin akan kita dengan program modul, program ngaji, program khatam, kita lanjutkan yang belum nanti bisa bergabung. Baik, di akhir acara ini mohon